Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Guru-guru kami, bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan pengajian berkaitan dengan ilmu faraid ini, yang merupakan cabang ilmu yang begitu serius Rasul mengingatkan kita semuanya agar betul-betul hati kita ini terbuka betapa potensi untuk sebuah keluarga akan retak, silaturahmi akan putus, andai kata keadilan berkaitan dengan pengalihan pemilikan terhadap harta orang meninggal kepada orang ahli waris yang diberi kesempatan hidup. Seperti yang pernah kita lakukan dan kita sampaikan, salah satu kelompok ahli waris adalah zawil arham. Zawil arham merupakan asal kata daripada arham. Arham ini jamak dari kata rahmon, yang dasar katanya menurut bahasa rahim itu adalah makanu litakwinil janin fi batni ummihi, satu tempat untuk terbentuk bayi yang ada di dalam kandungan ibu. Di situ asal usul rahim. Dan ini banyak dalam ayat yang diingatkan oleh Allah. Kemudian di dalam kehidupan hubungan yang ada kaitannya dengan orang-orang yang hidup ini dengan hubungan karena ada tempat singgahan, dan kita semuanya ini terbentuk dulu di tempat itu. Gak ada yang tidak terbentuk, walaupun ada bayi tabung sekarang. Tidak di dalam rahim ibu, mungkin dibuat bentuk lain dalam sebentuk rahim, kemudian di situ dibentuklah agar terbentuk menjadi janin. Dan itu tidak akan sama, tapi itu ada aturan-aturan tersendiri dengan kecanggihan daripada manusia. Apa sebab manusia membentuk satu tempat yang lain? Supaya wanita ini jangan mengandung. Dengan tidak mengandung, wanita ini bisa berperan dalam publik, tidak ada bedanya dengan kita laki-laki. Tapi kalau dia mengandung, itu harus ada cuti, tidak bisa berangkat karena memang dalam keadaan harus untuk menjaga bayi. Maka dibuatlah dengan bagaimana bahwa partisipasi dan peran perempuan dalam publik ini tidak ada beda dengan laki-laki, supaya perempuan jangan mengandung, jangan melahirkan. Tapi dari aspek psikologinya, aspek kejiwaannya, anak ayam yang dilahirkan dengan kekuatan listrik, kasih sayang mamanya berbeda, walaupun itu telurnya dari mamanya. Tacok boh manok, tapi seuum bak listrik, ceh
Anak manok, hihi manok, saban dengan anak manok yang ikaram kedua 5. Jauh sabar kemudian ikaram hingga lahir. Nyan hana saban kasih sayang seorang ibu dari ayam, induk ayam kepada apa yang dilahirkan dengan dia mengeram dengan telurnya yang kita panaskan di listrik. Tak lepas, mi peduli tadi. Ini tu punya anak pada abah kecil lahir. Walaupun secara hukum apanya ini cloning, apakah itu bayi tabung, sebenarnya ada aspek rahimnya, kasih sayangnya, salah satu sifat Allah diberikan. Sehingga Rasul dalam hadis mengingatkan man ahabba ayyab sutafi rizqihi wa ayyan sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Rahim juga di situ. Siapa yang ingin mudah rezeki, diberikan panjang umur, hendaklah ia selalu untuk menjaga hubungan silaturahmi ini. Lantas secara umum, seluruh kerabat yang ada hubungan keluarga, itu disebut orang yang zawil arham, orang yang punya hubungan rahim. Namun dalam konteks ilmu faraid, yang disebut dengan orang yang mempunyai hubungan kasih sayang karena rahim, itu adalah orang-orang yang tidak disebutkan oleh Allah hak warisnya di dalam ayat, dan tidak disebutkan hak warisnya di dalam hadis. Sedangkan ia masih sebagai orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Dia masih ada hubungan kerabat dengan kita. Tapi orang itu tak disebut di dalam kelompok 25 ahli waris, potong sebab pemerdekaan 2 orang, potong suami atau isteri 2 orang, tinggallah 21 orang. 8 orang perempuan dan 13 orang laki-laki. Itu disebutkan oleh Allah di dalam ayat, disebutkan oleh Rasul di dalam hadis-hadisnya sebagai orang yang akan mendapatkan pengalihan milik yang ditinggalkan oleh orang akibat kematian dia. Sebenarnya kan bukan 21, masih banyak keluarga yang tidak termasuk dalam kelompok 21 orang itu, di luar dari yang 21 orang itu, tapi mereka masih ada hubungan darah, masih ada hubungan kerabat, masih ada hubungan keluarga, itulah yang disebut dengan rahim. Itulah orang-orang yang mempunyai hubungan rahim antara si mayit, orang meninggal, dengan keluarga yang ditinggalkan. Dalam ilmu faraid, berkaitan dengan hubungan rahim ini yang tidak konkret yang disebut dalam ayat dan hadis, ini disebutkan sebagai ahli waris berdasarkan ijtihad mulai daripada sahabat. Tapi kalau yang 21 orang itu berdasarkan ketentuan ayat dan hadis yang tidak ada bantahan, tidak ada keraguan bagi orang yang beriman, dan wajib untuk ridha terhadap ketetapan itu sebagai konsekuensi kita orang yang beriman. Yang laki-laki 13 orang, tidak termasuk suami, tidak termasuk orang memerdekakan. Yang pertama anak laki, yang kedua cucu laki dari anak laki-laki, yang ketiga ayah si mayit, yang keempat kakeknya, yang kelima saudara kandungnya, yang keenam saudara sebapaknya, yang ketujuh saudara seibunya,
Yang ke-8 anak laki-laki saudara kandung. Yang ke-9 anak laki-laki saudara sebapa. Yang ke-10 paman kandung. Yang ke-11 paman sebapa. Yang ke-12 anak paman kandung yang laki. Dan yang ke-13 anak paman sebapa yang laki. Itu 13. Walaupun kalau dirinci keturunan dari dia itu masih disebut juga paman. Anak-anak paman di bawahnya masih sebagai juga disebut anak paman. Keluarga dari saudara kakek juga itu paman walaupun bukan paman si mayat tapi itu paman ayahnya. Itu 13 saja yang disebutkan dalam ayat dan hadis. Dan itu ahli waris. Tapi mereka tidak dalam bersamaan dapat semuanya. Siapa yang lebih utama akan bisa menghalang kepada yang lebih jauh. Yang perempuan 8 orang. Yang pertama anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan dari anak perempuan. Yang ketiga ibu si mayit. Yang keempat nenek si mayit, pihak ibu. Mama dari mama si mayit. Yang kelima nenek pihak ayah. Mama ayah. Dengan syarat-syaratnya tentu. Yang selanjutnya saudari kandung. Yang ketujuh saudari sebapa. Yang kedelapan saudari seibu. Tidak lebih. Yang dalam hubungan darah. Hanya 8. Nyo ada Allah kebah dan ada Rasul tetapkan. Yang sebenarnya yang paling inti di luar daripada mereka yang kita sebutkan tadi dan ia masih dekat hubungan dengan si mayit. Apakah kedekatannya memang garisnya dekat? Hubungannya dekat? Atau karena dekat, karena kasih sayang, karena lebih dekat, karena orang itu adalah selalu bersamanya. Di luar itu disebutlah zawil arham. Dalam kelompok mendapatkan pusaka, diurutlah sesuai menurut ketentuan. Utamakan dulu adalah apa yang ketetapan Allah. Kalau itu selanjutnya ketetapan Rasul yang telah ditetapkan kadar atau bahagian, iaitu disebut orang yang mendapat bagian tertentu. Dan itu ada 12 kelompok yang sudah pernah kita share di media dan sudah pernah kita copy dalam kopian. Hanya 12 kelompok. Jumlah kadar yang Allah tetapkan dalam Al-Quran tidak lebih dari 6 kadar. 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Tidak lebih. Itu ketetapan Allah. Kalau belum rida, iman kita belum sepenuhnya kepada Allah. Karena itu adalah ketetapan Allah secara qat'i. Nah, kemudian bila kelompok ini setelah mereka ambil sesuai dengan kadarnya. 1/2 atau 2/3 atau berapa. Berarti masih ada tinggal. Kalau tidak habis, ini diambil oleh mereka yang aula rajulin zakarin yang disebut oleh Rasul. Yaitu usbah. Orang yang mengambil sisa. Bila mereka tidak ada satu pun yang mendapat bagian tertentu, usbah mengambil seluruhnya. Tanpa ada kadar 1/2, 2/3 tidak ada. Berapa saja ambil semuanya. Kalau mereka tidak ada juga. Karena usbah tidak pernah ada tinggal. Karena dia ambil semua. Siapa usbah? Yang secara tertib mulai dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ayah, kakek, saudara kandung, saudara sebapa, anak laki-laki saudara kandung dan terus berurut seperti urutan pada wali nikah. Setelah anak dan cucu,
ayah dan kakek, setelah itu saudara kandung, saudara sebapa, anak laki-laki seperti tertib pada urutan wali nikah. Tidak habis-habisnya yang dicari. Kalau sudah dapat satu, tidak berpindah ke bawahnya, dia menghabiskan. Kalau mereka tidak ada, mungkin tidak ada pengambil sisa, sisanya dikembalikan rad kepada orang yang mendapat kadar tertentu tadi. Urutan ketiga. Baru kalau itu juga tidak ada, sama dengan sama sekali tidak ada orang yang mendapat kadar tertentu, sama sekali tidak ada orang dari urutan penerima asabah ataupun dari urutan wali tadi yang secara tertib, maka berpindahlah ahli waris kepada kelompok zawil arham ini. Baru teruk Pak zawil arham. Siapa zawil arham yang tidak termasuk ke sana? Dari kelompok keturunan pertama, cucu baik laki maupun perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan. Dia tak masuk dalam kelompok 21 tadi. Dan di bawahnya. Yang selanjutnya, cucu daripada anak perempuan dari anak laki-laki. Seorang punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak perempuan. Cucu inong ba anak agam, gatnyan mentemeng pusaka. Anak gatnyan baik agam maupun inong tidak dapat pusaka. Yang selanjutnya, kakek pihak mama, nek aduk kakek kat mak, nyan zawil arham dan lain-lain. Selanjutnya dari kelompok saudara. Kelompok saudara yang pertama zawil arham, anu inang bak saudara kandung. Olehnya anu inang bak saudara sebapa. Olehnya anu inang maupun anak agam bak saudara seibu. Yang mandu zawil arham. Pada tingkat paman, bibi zawil arham. Yang agam-agam saja, karena yang ke urutan wali. Mabid, miwa, nyan zawil arham. Baik rakyah. Ratma, apa ataupun mabid, ratma itu zawil arham. Mama kita ada abangnya. Mama kita ada adiknya yang perempuan. Kita sebut juga itu adalah miwa. Yang laki-laki kita sebut juga itu Pak Wah atau Pak Cik atau ayah paman. Tapi paman mak itu zawil arham semuanya. Yang zawil arham ini urutan ahli warisnya pada urutan keempat. Ya. Karena di situ disebut dengan zawil arham. Paman, bibi, semuanya itu zawil arham. Siapa dan bagaimana pendapat sahabat berkaitan dengan zawil arham ini? Ini khilaf. Ini adalah terjadi perbezaan pendapat sejak pada masa sahabat. Walaupun ada dasar juga pada waktu Nabi masih hidup, Rasul masih ada beberapa yang ditanyakan dengan ini. Yang pertama, kelompok pertama yang mengatakan bahwa zawil arham tidak mewarisi. Karena enggak konkret dalam ayat dalam hadis. Kelompok ini termasuk pendapat Zaid bin Sabit dan juga Ibnu Abbas. Dan kelompok ini awal-awal imam mazhab dipegang oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, imam katanya. Pendapat Zaid bin Sabit, pendapat Ibnu Abbas, zawil arham hana pusaka sama sekali. Kibancit menyohana zawil
orang yang mendapat asabah langsung juk ke Baitul Mal. Langsung ke Baitul Mal. Ini ada beberapa kejadian selama ini yang hanya berpegang pada prinsip ini. Sehingga tidak orang meninggal dunia, lantas tidak ada ahli waris dari anak, cucu, tidak ada apa, tidak ada abang, tidak ada. Yang laki-laki tidak ada semuanya. Yang perempuan pun tidak ada yang zawil furud. Akhirnya semua harta itu diambil untuk kas Baitul Mal kampung. Nah, ini sebenarnya padahal zawil arham ada. Yang zawil furud enggak ada, asabah enggak ada. Jauh Baitul Mal. Anak zawil arham. Mereka mungkin berpegang kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, Imam Maliki. Tapi perlu diingat, itu muqaddadimin, orang-orang pada level pertama murid Syafi'i dan Maliki sepakat dengan ini. Tapi pada mutaakhirin setelah abad 300-an Hijriah, saat itu Baitul Mal bukan sasarannya untuk kepentingan maslahah umat, mulai terpecah. Dan akhirnya orang-orang mutaakhirin dari mazhab Syafi'i dan Maliki sepakat untuk berikan zawil arham. Dua sebab zawil arham. Pertama karena hubungan agama, kedua ada hubungan rahim. Sedangkan kalau Baitul Mal itu dipakai kemaslahatan umat hanya untuk kepentingan kemaslahatan saja dengan sebab satu karena agama. Tidak ada hubungan kerabat. Itu lebih kuat. Jadi dengan alasan-alasan. Sedangkan yang kelompok kedua itu adalah pendapat Umar, Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud dan banyak lagi para sahabat-sahabat besar, di mana ini dipegang pertama oleh mazhab yaitu Hanafi dan Hambali. Maka dalam hal ini kemudian bahwa zawil arham tetap menjadi ahli waris walaupun pada urutan keempat. Ini kita tidak melihat dulu pendapat mana di antara dua itu yang paling tepat untuk kita masyarakat Aceh. Maka di saat kita kultur dan budaya, kondisi kehidupan masyarakat kita melihat bahwa orang-orang zawil arham kadang-kadang jauh lebih dekat dengan si mayat saat si mayat hidup. Padahal mereka zawil arham. Sedangkan orang yang pemegang untuk menghabiskan pusaka yang disebut dengan wali atau asabah, dan mereka yang akan mengambil kadar tertentu, kadang-kadang dia ada tapi jauh dengan si mayat. Orang pengambil asabah yang laki-laki, rata-rata laki-laki itu jarang yang duduk bersama dengan ayah dan ibunya. Tapi kalau sudah mandiri dengan kerja, entah ke mana-mana. Entah ke Lok Semau dia, entah ke Banda Aceh dia, mungkin ke Medan dia, entah di Jakarta dia, bahkan di Malaya, di Malaysia. Jadi yang agam-agamnya biasa di Ojo. Tapi orangnya kadang-kadang kebalikan. Dia baji urinong orang agam tinggal kampung, urinong jauh Malaya yang minta rezeki. Kalau membalik cok memang urau kerja ke malam, malam kerja ke urau. Yang le jauh luar urinong yang minta rezeki, orang agam ya kreh-kreh di kampung ini. Ya. Terserah suami isteri atau bukan suami isteri, paling banyak perempuan yang nekat berangkat hari ini cari rezeki. Lepas dengan itu fenomena kehidupan. Tapi kalau kita lihat fenomena hukum keluarga hari ini di dalam masyarakat kita. Kalau kita berpegang kepada bahwa zawil arham tidak punya apa-apa. Andai kata ada ahli waris yang tidak ada dari zawil furud dan asabah. Tapi ada cucunya dari anak perempuan. Tempat orang yang paling sayang untuk mengurus almarhum. Segala meninggal. Hai perlu hai cucu inang tu. Cucu bak ni inang hai perlu. Tapi dia bukan ahli waris. Ya.
Puna ahli waris lain pehana. Secara kejiwaan kasih sayang, siapa yang dekat, ia lebih besar rasa kasih sayang dan keterikatan batinnya. Yang kedua, cucu dari anak perempuannya, andai kata mamaknya tidak ada, abangnya tidak ada lagi juga. Abang dari mamak dia itu, semua dari zawil furud tidak ada. Kalau dia masih ada, dia tak rela mamaknya itu atau neneknya dari ayah mamak dari mamak dia untuk dibawa ke jumpu atau panti jumpu. Walaupun hanata puna, tetap dia yang akan jaga. Itu secara hubungan batin. Mengapa? Karena memang budaya kita, anak perempuan jauh lebih halus dalam mengurus orang tua. Anak laki-laki memang orang lapangan. Belum tentu isterinya yang dia kahwin, belum tentu sama sayangnya kepada mamak daripada suaminya. Kalau tinggal sajan melintai di rumah yang le urino, uragam tak tahu apalagi menyogja Malaya minta sakit, tinggal gaknya ngan melintai ino. Terus tu pun dibeli. Apalagi menyoka puna kerau mengeja umon haek le orang yang kuda bacut diganya tiga go hina awak minemon ni nampak pak merempok menjanjan silam tiga menyokon cuco dro tu mutoso melintai ni melintai yang temuruh laganya. Wa melintai ku na jumnya menan. Oh diuruh tapi itu mohon hana sepenuh hati. Tidro payah tak temu. Ya. Cuma meninggalkan laku wajih yang cok pusaka mandu. Nah, tapi ini kenyataan dalam hubungan rahim, dalam hubungan kekerabatan. Andai kata seorang cucu perempuan dari anak perempuan yang mati-matian, dia akan tetap membela daripada kakeknya. Tapi kakeknya kakek dari mamak dia, yang ia bukan ahli waris. Bayangkan. Kalau itu kasih kepada Baitul Mal, apa perasaan dia? Adilkah kalau seperti itu? Rupanya inilah setelah abad ketiga. Mengapa pada awal-awal Islam dulu penting untuk Baitul Mal? Abu Bakar juga berpendapat seperti itu. Ibnu Abbas seperti itu. Zaid bin Sabit seperti itu. Mengapa? Karena awal-awal Islam kas Baitul Mal lebih penting untuk kekuatan dalam rangka memperkuat Islam. Bahkan kas kekuatan negara Baitul Mal bukan untuk gaji pegawai. Bukan untuk gaji para pejabat. Satu pun pejabat enggak ada gaji. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, coba baca sejarah Khalifah Abu Bakar, berapa gaji presiden? Abu Bakar waktunya khalifah, dia presiden. Umar adalah sebagai penasehatnya. Berapa gaji Umar? Itu pun. Kas negara, Baitul Mal. Dari bermacam unsur. Nah, enggak ada. Yang dipentingkan itu bagaimana untuk kas Islam ini untuk memperkuat Islam. Untuk misi dakwah, mempertahankan identitas Islam dari bermacam ancaman. Kalau dari zakat yang boleh dikeluarkan untuk mu'alaf. Ya, mu'alaf duit adanya sebagai hak dalam rangka sebagai bentuk kasih sayang. Walaupun yang kan Islam juga menyayang keretan pikiran pakar supaya sedikit untuk bisa meredam. Jangan untuk ya menjadi diobok-obok Islam ini. Nah, tapi setelah Khalifah Ar-Rasyidin itu keadaan sudah berubah. Baik tak pegang uronyo. Menyauranyo dari semua kas negara 70% untuk biaya pegawai. 50% untuk bantu dengan macam-macam atau 60%. Kalau semua 65%. Untuk kepentingan pegawai, 55% yang untuk becut pegawai jalan good yang kaya becut agak-agak. Yang 65 ke udang kerja. Buatan kerja, ut meja. Yang lu.
Anak dah 20. Anak maksimum. Inilah persoalan. Jadi kadang-kadang, tapi kita jangan bicara ke sana lah. Sang-sang ada pegahmunan, iri, kon iri, sedih. Nah, persoalan dalam konteks ini mulai pada pertengahan tahun 350 Hijriah memasuki abad ketiga, maka para pengikut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi lebih cenderung utamakan zawil arham daripada Baitul Mal. Itu. Sehingga sebenarnya hari ini zawil arham sepakat 4 mazhab sebagai ahli waris. Tapi urutannya pada urutan yang keempat. Bagaimana bedanya urutannya? Bedanya dalam mengurut. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, urutannya yang pertama adalah orang yang telah Allah tentukan kadar tertentunya. Zawil furud. Yang 12 kelompok. Yang pernah kita bagi dulu dan kita copy. Siapa 12 kelompok itu? Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, ayah, kakek. Kemudian siapa lagi? Saudari kandung, saudari sebapa, saudari seibu, saudara seibu. Kemudian yang terakhir tambah isteri dan suami. Karena mereka mendapat kadar tertentu. Isteri dan suami bukan dalam kelompok kerabat, tapi dia karena hubungan perkawinan, musyawarah. 10 dari kelompok sahabat. Itu orang zawil furud. Itu udah ketetapan dari Allah. Ada yang dapat 1/2, ada yang 2/3, ada yang 1/3, ada 1/4. Nyan tauhid. Nyan gefeto di Allah. Maka disebutkanlah dalam ilmu waris. Azas hukum waris Islam adalah ijbari. Apa makna ijbari? Pemaksaan untuk wajib diterima ketetapan yang telah Allah kadarkan. Sama dengan makna ijbari, sama dengan kalau dalam tauhid orang-orang paham Jabariyah. Ya, kemana Jabariyah? Hana kekuasaan tapu dan mandu-mandu kekuasaan Allah. Dalam azas hukum waris Islam ijbari. Mana ijbari? Lagi Allah tetapkan kadar yang 1/2 wajib untuk rida dan wajib untuk rida atas ketetapan Allah. Kalau nafsu tidak rida dengan ketetapan itu, nafsunya itu perlu dididik. Ya, nafsu perlu dididik. Pakan hana rida dengan ketetapan Allah. Masalah rida, qada Allah ini penting. Jadi, keputusannya kan keputusan Allah. Keputusan ulama dengan jalan ijtihad. Bukan ditunjukkan oleh nas yang qat'i. Bukan oleh ayat muhkam. Itu boleh pilih. Saya mau pendapat ini. Saya mau pendapat itu. Tapi kalau menyangkut 1/2, 1/3 dan selamanya macam itu ketetapan dari Allah. Dan hana pataki. Hanya taki. Lagi orangnya dan sebahagian yang mengkiaskan. Membuat sindiran. Ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang laki-laki yang mencuri, orang perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan keduanya. Ada orang yang kias, itu jelas potong tangan kau. Potong bahasa Indonesia, koh bahasa Tanyuk, kata dalam bahasa Arab. Ada jalan lain. Gebuh mana di ulu yang buh? Ngak baik payah koh jaro. Yang kerja hana potong jaro, minta bawa pergi Tanyuk dah Aceh. Hai kan hana hukum jenayahnya, hana dapat lakukan. Cuma-cuma, lebih. Nah, yang model cuma-cuma pakai senyum, pakai dati-dati lah. Nanti yang model cuma-cuma teloteng di malam, nyancik atas kecil-kecil, paling-paling tak apa-apa dia mau berpeluh.
Ni yang tambah-tambah miliar di puplung pakai tesi lah. Ya. Minyak wangi lah buat tubuh itu. Macam cara cemucu. Cemucu apa yang raya, cemucu apa yang masjid, cemucu apa yang yatim, cemucu apa yang dayah. Apa yang jut cu aju, mata-mata dayah jut cu. Ya. Cara cemucu tu. Ya. Yang cuma dayah nanti orang lain. Kau cium dayah yang cuma dayah. Ya, kan? Jadi pokoknya yang cemucu je. Nah, kau jalo menyokong Allah. Pun mana kau? Hana jalan lain menyokong. Pisah jalo. Cara kau sagai dalam ilmu fiqah diijtihad oleh baik kau dihina muka bab sendi adi ngak putus baik sampai patah tulang ngak bagah pulih yang cara kau sagai. Ya. Oh cuma colam baik sendinya tak kau kono orang mana mana lah. Dia kalau takoh jara orang unun, dia takoh haki unun. Wi ya. Kalau dia takoh jara wi, takoh haki wi. Kaput je kalau lagi bola. Anak pun nalik. Wi kok. Nah orang kia. Apa maknanya? Potong tangan itu bukan begitu. Kekuasaannya diambil, dipindah. Menyogotnya yang kari cucu. Yang pindah kekuasaan. Jadi pindah kekuasaan dianggap kota rokon. Anak orang tafsir lagi nya. Yang akal-akalan. Makna kau itu konkret. Itu ayat muhkam. Dan itu hudud. Hukum hudud, hukum haddada telah ditetapkan oleh Allah. Sama dengan hudud masalah fara'i. Tilka hududullah. Masalah fara'i. 1/2, 2/3 dan segala macam. Itulah hudud Allah. Itulah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka dalam fi'il jinayat gekun. Kau jara. Poh orang tertuh cambuk fajlidu mi'ata jilda. Cambuk orang yang berzina. Cambuk orang yang buat untuk khamar, minum. Cambuk orang yang menuduh. Itu semuanya hudud. Hudud tidak punya hak masuk ke situ daripada akal pikiran atau ijtihad. Hanya ubah. Yang ibu buat kana. Ya. Yang tak hanjit bukan. Orang yang terbukti berzina hanjit cambuk di peloga. Pelecehan terhadap Allah. Hanjit poh tertuh. Baik poh. Sebenarnya punya hukum orang yang kalah gema kahwin kau tertuh sampai mati. Namanya rajam. Ada je buat dengan pegang ada Madinah pun. Ya, tetap itu. Menyahan dia pupuk lagi itu hudud. Yang dia tiplohnya takzir. Hukum takzir beda. Dalam hukum jinayat ada hudud, ada kisas, ada takzir. 3 macam saja. Yang takzir ini yang boleh ijtihad. Putih ploga, putar arak, putar boh, putar usir, macam-macam. Itu takzir. Yang takzir diberikan hak ulil amri untuk berijtihad, menetapkan ketentuan hukum yang sifatnya di bawah hudud. Ya. Tapi kalau yang di bawah hudud tidak boleh. Makanya hanjut pubut. Masalah poh kiban pohnya urusan lain lah. Yang penting betul tertuh kau dia bila. Fajlidu mi'ata jilda. Ngampu apa? Ubina raya nyanyi dalam kedai. Berarti yang cara apa? Bujara berkerus meno. Pujit meno. Nggak lebih timban. Hanya terserah. Itu baru masuk ijtihad daripada ulama. Yang tertuh ke bilangan itu ketetapan Allah. Sama seperti ini. Oleh karena demikian harus rida ketetapan itu. Apa ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian berkaitan dengan masalah menyangkut dengan zawil arham, nampaknya bukan sekarang lebih tepat mereka itu untuk mendapatkan warisan, tapi sudah tahun 350 Hijriah dulu sudah berpikir oleh para pengikut-pengikut imam mazhab. Lebih-lebih kalau kita bawa dalam konteks sekarang. Kita tidak bisa untuk hak Allah, ketetapan Allah tidak bisa dilakukan oleh ahli waris. Dan hak ini tidak diberikan pada ahli waris. Kalau dalam konteks hubungan sosial kita tadi dengan
cucu-cucu kita dari anak perempuan yang ia bukan ahli waris zawil arham, sementara na keluarga tu yang bukan dawil arham, otomatis kerja nak teruk. Punya kerja nak teruk. Nyan perlu untuk baik tak pulang ke orang lain untuk memberikan jasa kepada dia. Kita yang merasakan jasa hari ini dengan cucu kita. Kalau kita merasakan jasa dengan cucu kita, kitalah yang memberikan kesempatan baik dengan hibah maupun dengan wasiat. Hak dia ada sepertiga harta. Yang kenan yang perlu wasiat. Dan tupanya cucu tu ba'anina. Orang tulang bu tu. Orang pejep ubat tu. Orang urute tu. Orang ut kalang tu. Ada Tuhan. Ngan cucu ba'anina mandum. Jikon ahli waris. Udah tu apa. Menyokan ahli waris baik tak harap kepada anak tu yang Jakarta beryak-juk kerja. Kontennya ada nama orang menyokan dia je kepeng kakrit ko. Ayo. Dah naik je kiban hubungan daripada cucu ngaji. Menyokatanya merasakan bahawa dialah orang yang bertanggungjawab. Maka sebelum kita meninggal berikan hak dia. Agama memberikan satu sisi, hak dia sebagai bukan ahli waris wajib dilakukan, iaitu wasiat. Maksimum sepertiga. Nyan menyohan tajuk B, jino. Takut kasihan tu. Han tajuk ke cucu jino. Menyohan tajuk hibah ni lebih baik. Hibah tu. Menyohan tajuk hibah, wasiat. Sepertiga miliknya. Ya. Dan itu tidak ada tawar-menawar. Dan haram diambil oleh ahli waris sebelum hak dia sepertiga itu harus untuk ditunaikan dulu. Nyo yang ni katanya pebut. Le katanya watetehat lagi nyo tua tu ke orang yang paling berjasa. Tak harap kepada hukum. Jadi hukum Allah tidak membebankan kepada ahli waris. Karena berbeda kultur dan budaya. Allah memberikan hak apabila orang telah meninggal dunia kepada ahli waris sesuai bentuk fungsi harta bagi mereka. Di sinilah letak perbedaan dalam pandangan adil dalam Islam, dalam pusaka dengan adil dalam pandangan adat. Dan waktu lain nanti bisa kita untuk kupas bagaimana memandang keadilan ini. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Karena mengingat waktu Isya sudah masuk. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Dan akhirnya saya padai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.